kemana-mana. Enak dong, mantap dong, daripada kamu naik pesawat kedinginan, mendingan tak gendong toh. Enak toh, mantap toh. Ayo, mau kemana? Dong, kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Enak tahu. Where are you going? Okay, I am okay. Where are you going? Okay, my darling. Oke, ladies and gentlemen, marilah kita sambut host kita pada malam hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Astri Ovi. Oke, langsung aja ke host kedua kita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Holga. Dan inilah host terakhir kita pada malam hari ini. Beri tepuk tangan semeriah mungkin. Please welcome Jirayu. Where are you going? Sing. Okay, I am okay, okay. Where are you going? Okay, my darling. Assalamualaikum. Teman-teman, seperti yang kalian lihat, mataku itu kayak anak pang, rebel. Susah diatur begitu. Iya. Temanya Jakarta, teman-teman. Jujur pertama merantau ke Jakarta saya takut karena saya naik pesawat sendirian. Pernah tuh saya duduk hadap-hadapan dengan pramugari. Dengan mataku yang begini, saya takut pramugari ini merasa dilihati. Iya, dan benar dia risih, kasihan. Itu langsung, oh dia benerin bajunya. Roknya ditarik-tarik sampai bawah. Iya, sampai dia tegur saya tuh. Mas, iya mbak, masnya semalam habis party ya? Enggak mbak, itu matanya masih ngefly. Mbak, tidak mabuk. Iya, dan masalahnya yang kudapat pramugarinya ini kalau menyampaikan info selalu dengan pantun. Iya, pantunnya tuh kayak, jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau ada umur yang panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Kok ada kata jikalaunya? Berarti kan ada dua kemungkinan di atas. Kita tidak bertemu lagi, atau kita tidak berumur panjang. Jujur saya takut teman-teman, begitu di atas pesawat goyang-goyang begini masuk pramugari. Ladies and gentlemen, pantunnya saya ulang ya. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kayaknya kita tidak berumur panjang. Ada api di sayap kiri. Jatuh dalam keadaan cakep. Jangan. Dan sesampainya saya di Jakarta teman-teman, itu saya kaget kasihan. Karena saya lihat kendaraan semua ngebut-ngebut. Sampai saya lihat ada orang mau menyeberang takut. Dia tuh kayak lihat kiri kanan kayak sudah kayak ayam. Itu pas saya lihat kayak masih newbie. Iya, soalnya saya kalau menyeberang ya menyeberang aja. Orang pandanganku white. Iya, walaupun pas menyeberang serong juga sih. Dan enaknya punya mata begini teman-teman, itu saya takut bikin orang Jakarta tersinggung kasihan.
Pernah tuh, saya lagi mau basa-basi kan nunggu busway. Cewek di sampingku. Mbak, mau kemana? Ditempeleng. Pak! Mas kalau ngomong yang sopan ya. Kalau ajak bicara cewek itu lihat matanya, jangan lihat yang lain. Dikira lihat ininya. Kesian aku bilang, tidak mbak, saya enggak lihat. Yakin. Kalau ini? Enggak lihat. Tapi kalau boleh agak geseran ke kiri. Sekian saya Johan, terima kasih. Johan. Iya Pak Deh. Nggak kelar-kelar kamu ya masalah mata ya. Gila, hebat. Ya, karena itu memang pesona kamu. Dan itu mungkin yang dituntut selalu dari teman-teman semua. Ketika kalian punya sebuah pesona, maka kalian harus konsisten dengan pesona itu. Karena itu salah satu cara bagaimana kamu kemudian jadi dikenal. Saya selalu bilang, komedian yang bagus itu ketika mereka perform dan kita nggak lihat, tapi kita dengar suaranya, kita udah langsung tahu. Oh itu Johan, misalnya kayak gitu. Dan keren banget. Makasih Pak Deh. Calon top? Ya Johan, kamu sebagai opener ini jadi pembuka ya? Iya betul. Opener Emang buka. Bahasa Indonesia yang buka. Opener memang buka. Opener memang buka. Percuma kita berantem, dia nggak lihat kita. Lihat ini. Ya jadi kamu berhasil lah untuk tampil di awal ini ya kan? Iya Cak. Artinya kamu tidak terasa terbebani untuk tampil di depan. Memang yang terbebani yang di depan kamu kayaknya ya. Karena bingung ngelihat. Karena bingung kayak pramugari tadi. Coba diulang pramugari ngomong gimana suaranya? Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Nah, yang kedua, yang pantun yang kedua, jangan yang pertama. Kayaknya kita tidak berumur panjang, ada api di sayap kiri. Kalau pandangannya yang ke dada gimana? Hah? Yang mau nunggu busway tadi. Mas kalau ngobrol sama cewek yang sopan, kalau ngomong itu lihat matanya, jangan lihat yang lain. Terus? Tapi kamu emang ngeliat kan sebenarnya? Ngaku aja, ngaku nggak apa-apa ini. Tipis. Emang ngeliat kan? Tipis. Tapi tipis. Oh, tipis, nggak besar maksudnya. Iya. Tapi keren kamu materimu pas banget dengan, pokoknya komplit lah kamu dari Makassar dengan kelebihan kamu yang rebel matanya gitu, jadi ini cukup tergambarkan dengan semuanya. Bisa rebel. Mantap, Johan. Nah, boleh pulang dah. Enggak, tapi mungkin ini dikit aja. Iya Bang. Materinya temanya Jakarta kan? Iya. Tapi memang ya harus kita akuin materi Jakartamu enggak spesifik. Iya. Kau tempelin aja ngomong merantau ke Jakarta, naik pesawat ke Jakarta, naik busway di Jakarta, tapi secara cerita tidak menggambarkan tentang Jakarta. Ya keunggulanmu tetap yaitu tadi, personamu kuat gitu. Matamu ya jangan sampai sembuh. Siapa? Karena kalau sembuh Emang materi... itu sakit? Hah? Emang itu sakit? Itu sakit apa bukan? Mabuk dia. Mabuk. Ya mudah-mudahan Johan bisa tetap terus bikin materi yang kuat. Ya itu tadi maksud abang pembahasan Jakarta yang gak terlalu spesifik. Tapi secara materinya lucu sekali. Dan itu bisa sangat dinikmatin semua orang kayak begitu. Termaafkan lah dengan tema yang hanya jadi tempelan aja. Menurut abang kayak begitu. Kalau bisa, kalau dikasih tema ya lebih spesifik bahas temanya. Kayak begitu aja. Jahatnya. Ya kalau dikasih tahu ngelihat dong. Aman, udah. Ah gitu, oke. Kalau mata sebelah gitu abang suka. Terima kasih Johan. Ya Bang. Saya promo ini. Bang Mandra nggak nanya? Enggak, udah diwakilin sama lu, udah. Saya nggak merasa mewakili. Duh, lapar makan apa ya enaknya ya malam-malam ya? Alah, Cuman kan, Opi. kenapa sih Bang Oki? Mobilin kan? Enggak Bang Oki, aku tuh beneran lapar tapi aku tuh lagi diet. Jadi gak mau yang kayak digoreng-goreng gitu. Oh jadi mau cemil-cemil aja? Iya cemil-cemilan kayak dipanggang gitu. Emang ada rekomendasi? Ih gak ada nih Garuda Rosa. Aku tuh kalau
tuh berasa nggak bersalah gitu karena kan dia tuh nggak digoreng. Enaknya tuh bikin tidak bersalah hidup ini ya kan. Ini aku mau cobain dulu ya, ini udah aku buka. Aku bisa makan sesuka aku, Garuda Rosta. Keras-keras banget, ini mah paling enak sambil nontonin teman-teman calon komplotan stand up di sini. Sedia Garuda Rosta di rumah. Pokoknya nontonin live eliminasi Comic Age Revolution, mencari komplotan baru, enaknya ada Garuda. Si Ilham jalan sama si Putri. Cakep. Selamat malam orang-orang kulit putih. Kenalin aku yang cemani ya. Enggak teman-teman, namaku Sardol dan aku nih penjual bumbu. Di tahun 2021 aku pernah ngerantau ke Jakarta. Dan untungnya Medan itu gak semacet Jakarta. Macetnya Medan itu paling dikarenakan jalan kecil, orang kecelakaan, bajing loncat kecelakaan. Tapi kalau di Jakarta itu macetnya ya udah macet aja gitu. Gak ada apa-apa, macet. Dan baru di Jakarta aku lihat jalan tol bisa macet. Jalan tol itu kan jalan bebas hambatan. Tapi kalau di sini gak ada bebas-bebasnya. Hambatan semua isinya. Dan kalau lagi nunggu macet di Medan teman-teman. Ada aja orang random yang datang. Yang orang nawarin jualan. Yang orang megang kotak sambil bilang 2.000 bang, 2.000 bang. Biar kita apakan jalan ini, biar gak apa kali dia. Pernah sekali kuasi 2.000, abis itu ku tanya. Bang, kok gak jalan-jalan kita? Iya bang, yang depan ngasih 3.000. Dan teman-teman, aku juga pernah ngalami macet di Jakarta gitu. Ya, macet di Jakarta rasaku lama gitu. Kalau nunggu macet di Jakarta, pengen aja gue keluar dari mobil dan langsung jual bumbu di situ. Karena saking lamanya macet. Dan aku juga pernah ngalamin hal yang sama teman-teman. Saat aku kejebak macet di Tanjung Priuk. Itu juga ada orang yang datang megang kotak sambil bilang 5.000 bang, 5.000 bang. Pas gue lihat mukanya, ya bang, udah pindah ke Jakarta bang ya. Iya bang, susah kali cari kerja di Medan. Ke Kamboja kok bodoh. Dan teman-teman, selama aku di Jakarta, aku belum pernah ngeliat orang pacaran di flyover. Padahal kan flyover Jakarta itu enak. Tinggi-tinggi. Kalau kita berdua pacaran di situ kak, pasti enak kali. Karena pemandangan yang kita lihat tuh pasti gedung-gedung tinggi, pesawat terbang, jet pribadinya anak pejabat. Kalau pacaran di flyover Medan tuh nggak enak. Karena flyover Medan itu pendek-pendek. Itu setara ruko 3 lantai. Kalau kita pacaran di situ, otomatis pemandangan yang kita lihat itu sempak dijemur. Supir angkot rebutan penumpang. Suami istri berantem. Dan teman-teman aku setuju kalau misalkan orang bilang Jakarta itu keren. Tapi aku gak setuju dengan perkataan mamaku yang bilang Jakarta itu tempat lapangannya kerja. Iya. Mamaku berpesan pas aku kesini, nakku, kalau misalkan kau gak lolos 8 besar, jangan pulang ya jual bumbu di sana. Enggak, cari kerja di sana. Kamera, ini kamera kan. Mak, ini ku bilang sama mama ya mak, sumpah mak, susah kali cari kerja di sini mak. Bayu terima kasih mak, lihat. 3,5 tahun yang nganggur mak, gak ada kerjanya. Ditambah 1 tahun setengah lagi mak, sama kayak wakil rakyat, dia gak ada kerjanya, cuma tidur aja. Bagus jual bumbu lagi kita mak, selamat malam aku Sardol. Sardol, keren banget. Oke, mungkin kami persilakan 2 juri kalau misalnya mau berkomentar, siapa mau duluan? Ini Sardol. Ya. Oki mau ngomong. Pade, kirain Pade udah semangat 45 deh. Bang Susah. Oki, silakan Bang Oki sebagai juri pertama. Susah Nilai. memang kalau ngejuri sama ayah kayak gini memang. Gak bisa ngelawan nih. Gak bisa ngelawan. Ayah apa ayang? Ayah. Ayah. Ayang aku kan Aji. Oh iya. Masih lanjut. Sardol. Iya bang. Yang harus benar-benar kau perbaiki adalah intonasi bicaramu, Yo. artikulasimu. Karena kita nggak tahu kapan itu jadi punchline atau enggak. Kau ratakan semua artikulasi dan intonasimu. Tadi ada materimu yang punchline-nya apa ya yang sebelumnya Bang lupa lagi materinya. Tapi kau ratakan intonasimu. Jadi kita nggak tahu kalau padahal itu harusnya jadi punchline.
Tapi karena kau tidak bisa mengatur intonasi sama artikulasi bicaramu, jadi nggak berasa kalau itu punchline kayak begitu. Itu aja. Sisanya ya udah kau stand up dengan formula stand up yang semestinya, walaupun formula stand upmu masih, abang pernah bilang sama formula stand upmu masih formula stand up yang lama kayak kita ketemu bajing loncat, orang jatuh, bajing loncat jatuh. Itu kan maksudnya formula stand up yang ya udah sudah lama dipakai kayak begitu. Maksudnya kalau bisa ini kan sebuah kompetisi yang belajarnya banyak, ada juri, ada coach, ada semua segala macem. Maksudnya di-upgrade kayak begitu cara stand up-nya. Itu aja catatan pentingnya intonasi sama artikulasi ngomongmu aja. Karena nanti juga berguna itu untuk di film ya. Iya. Kalau kamu dapat. Kayak begitu. Artinya setidak-tidaknya nanti produser India sana juga nonton kau. Ya, belum ada sampai detik ini tuh belum ada peran bayangan tuh belum ada. Oh bayangan? Bukan bayangan tuh maksudnya ini ada orang gitu. Dia jadi ya bayangan sih memang ada. Belum ada. Mana tahu dapat kan keren. Pemeran bayangan terbaik 2000. Sardol. Oke, Bang Oki, terima kasih. Berikutnya dari Ya sama sebenarnya sama yang tak omong persis sama. Jadi ya udah nggak usah ya. Males sekali Artikulasi memang. Aku tadi ada beberapa apa yang kamu sampaikan tadi. Aku nggak tahu maksudnya. Karena nggak denger ya, bukan karena aku nggak pinter ya. Beda ya, nggak ngerti karena nggak pinter dan nggak ngerti karena nggak denger itu hal yang berbeda. Kalau nggak pinter nggak mungkin lah, masa bisa jadi cak lontong. Nggak, maksudnya ya itu tadi berarti itu masalah, itu bisa jadi masalah. Ya. Karena apapun komunikasi itu harus jelas. Oke, paham maksudku? Paham, Cak. Bisa denger baik suaraku? Bisa. Ah, kayak gitu loh. Jadi yang didengar dengan baik. Tadi ada yang nggak tahu kan? Kalau ini mas kongkol biar kamu lawan ya, nyelamatin teman dia nyelamatin teman itu. Oke, calon toh. Mungkin Bang Mandra mau berkomentar sedikit Bang Mandra tentang Sardol nih. Kalau saya beda dengan beberapa Bagus, tadi yang sudah dilontarkan. Entah bahasanya, artikulasi dan Bang, lain Betawi sebagainya. aja nggak apa bang? Hah? Betawi aja nggak apa bang? Ya kan gue pengen ngikutin kayak elu. Nggak usah. Nggak apa-apa Bang Mandra, ini mencondet aja di sini. Ya, artinya gue beda sama dia. Ya. Gue cuma usulin kalau bisa bahasa lu yang jelas. Sama aja dong Bang. Cuma beda yang satu KBBI, yang satu lagi bahasa condet bedanya. Ya kira-kira begitu ya. Makasih Bang Mandra. Tapi maksud Bang Mandra mungkin kalau bisa bikin materi yang general. Jangan sok mandra lu. Sok tahu. Dia kan bilang berarti tahu mandra, sok mandra berarti. Maksudnya mungkin yang general yang semua orang bisa ngerti. Kadang kan bahasa Lu so anak abri lu. Kok sok? Itu yang jenderal? General. General. Oh iya. Ini main play setan ya? Yang general yang semua orang bisa ngerti. Karena kan ada beberapa mungkin secara aksen kau tahu maksudnya segala macam, tapi kita kan di sini nggak ngerti kayak begitu. Segmented lah. Maksudnya kalau bisa lebih di generalin materinya. Kepinginan selera Nusantara bisa datang kapan aja. Kalau belum terpenuhi, jadinya begini. Cuma Garuda Selondok yang muasin kepinginannya. Garuda Selondok diolah dari singkong terbaik, seleranya Nusantara. Enaknya ada Garuda. Duh, password wiwinya apa ya? Password wiwi? Lapar. Bikin belibet. Waktunya Gary Malkis keju. Lelehan keju Prancis, renyah malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Waktunya Gary. Tajem. Takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, aku Pusaka. Dan aku dari Magelang, teman-teman. Waktu pertama kali datang ke Jakarta itu kaget. Karena Jakarta rame banget. Beda kayak di Magelang itu sepi. Jam 8 malam di Magelang, kayak di Jakarta jam 12 malam. Tahun 1945.
Ih, jadi kalian jangan kaget kalau jalan malam di Magelang tiba-tiba ketemu Dawes Dekker, Sayuti Melik, Haji anak yang sebatang kara, pergi mencari ibunya. Dan kompetisi ini jadi kali pertama aku ke Jakarta, teman-teman. Kemarin diajak nonton premier film di Plaza Indonesia, tahu ya PI ya? Jujur aku heran, di sana harga jam tangan paling murah itu 10 juta. 10 juta kalau di Magelang, 2 tangan isinya jam semua. Jadi di sini ada jam. Ayo semuanya aku memaksa. Jam. Bang Oki boleh ikut jam. Nggak tahu udah ditulis apa itu. Jam. Gitu aja. Karena emang beda teman-teman. Mall di Jakarta itu gede-gede. Di Magelang mallnya itu kecil, kayak kantor kelurahan. Jadi kalian bikin KTP, sampingnya ada time zone. Misal lagi foto gitu kan, Mas lihat sini bentar. Bentar Mas, satu lagu. Karena emang waktu aku lihat PI itu gede banget. Kemarin waktu ke PI nonton premier film, masuk 20 peserta, keluar udah 15 besar. Eliminasinya karena kesasar. 2 minggu kemudian ada orang satu bisa balik, Om Sam. Dan bener tadi kata MC aku tinggal di desa teman-teman. Sungai di desaku sama di Jakarta itu beda banget. Kalau di desaku sungainya bersih, ikan berenang sambil senyum. Tapi kalau di Jakarta sungainya butek banget. Ikan berenang harus bawa tabung oksigen. Dan mindset warga desaku, kalau orang udah sampai Jakarta itu katanya udah sukses. Kayak kemarin waktu lebaran, ada tetanggaku pulang naik Avanza. Itu udah dianggap kaya banget. Tapi waktu aku ke Jakarta lihat Avanza kayak lihat laler. Banyak banget. Kaget aja lagi makan mie ayam terus, ada Avanza hijau. Terima kasih aku Pusaka. Terima kasih. Pusaka. Oke. Ada komentar dari Bang Oki, silakan Bang Oki. Kayak aku sendiri yang kerja di sini memang. Pusaka. Ya Bang Oki. Abadi nan jaya. Pusaka benar-benar malam ini menikmati penampilannya sekali. Materinya juga oke. Kemarin-kemarin kau menikmati penampilanmu tapi secara materi kadang acak-acakan. Malam ini materimu runut, kau performnya santai, materimu kena semua, nggak ada yang miss. Kayaknya ini harus kau lakukan terus tiap malam minggu nantinya. Siapa? Konsisten terus kayak begini, ya paling kecil 15 besar lah. Lah Kak, besok. Minggu depan berarti. Enggak, tapi kalau Pusaka bisa bikin perform kayak begini terus setiap malam minggunya, Pusaka pasti bakal bisa menikmatin setiap penampilannya. Itu aja, Pusaka. Siap. Terima kasih Bang Oki. Kalau jadi 15 besar nggak perlu tampil juga kali. Kenapa? Ya nonton premier aja di PI. Hilang satu. Tapi aku agak kasih masukan sedikit. Kamu kebanyakan tertawa. Iya. Ya. Geli sendiri sama punchline-nya. Iya memang nggak apa-apa. Tapi kan kamu sudah tahu sendiri masa geli. Kamu sudah bikin punchline sendiri, tampil sendiri, geli sendiri. Yeah. Kamu udah kayak Caca Handika. Semuanya sendiri. Ya kan? Jadi itu menurut aku agak berlebihan. Jadi kalau bisa kalau kamu bisa ngerem itu, saya kira penampilanmu akan lebih bagus tadi karena materimu sudah bagus. Lumayan mengganggu ketawanya, Cak. Ya bener kan? Aku sampai kebangun tadi gara-gara kamu. Kok bisa sih orang lagi perform tidur? Gara-gara orang ketawa dia bangun. Kok bisa? Aku ketiduran ya. Untung kamu ketawa berarti ya. Jadi aku bisa bangun. Ya, itu bisa dikoreksi. Siap, terima kasih Dalam. Sama satu lagi, ketika pesona kamu introvert, tadi nggak kelihatan introvert sama sekali kayak gitu. Ya, ekstrovert banget malah tadi. Itu sih sebetulnya.
Walaupun sebetulnya kemudian tidak mengganggu pesona kamu yang pertama itu tadi. Jadi kalau dilihat dari penampilan ke penampilan lumayan bagus. Terima kasih Pak De.